Selamat pagi anak-anak. Mat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Muhammad Prayoga Robi Uliani, Muhammad Reza Kurnia Akbar, Natasha Syahda Anindita, Nindi Ataya Naswa, Betaya izin ya. Putri Raihana Nurwahida, Sifa Ulailatul Anissa, Zelfa Saskia Putri. Hari ini yang tidak berangkat satu, Mbak Sayang. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ayo berdiri semuanya. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang dia di lautan api, mari pun rebut kembali. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, pada tanggal 17 Agustus kita memperingati hari apa? Kemerdekaan Indonesia. Nah, seharusnya pada tanggal itu Indonesia itu sudah merdeka dan bebas dari penjajahan negara lain. Namun kenyataannya itu terbalik. Indonesia masih perlu mempertahankan kemerdekaan tersebut. Mengapa demikian? Ya, benar sekali. Karena Indonesia itu masih dijajah oleh bangsa asing atau negara lain seperti negara Belanda ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama menentukan informasi penting mengenai teks sejarah. Yang kedua, menentukan makna mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan yang terakhir yaitu mengenai ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, tujuannya pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui informasi penting pada teks sejarah. Yang kedua, mengetahui makna mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan yang ketiga yaitu mengetahui ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah teks sejarah mengenai pertempuran Surabaya. Siapa yang mau membacakannya? Siapa? Ayo, Bahana. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Peristiwa puncak dan pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpinan dan orang Indonesia bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris mengepung Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, teks sejarah tersebut mengenai tentang
pertempuran Ya, pertempuran Surabaya. Nah, tugas kalian nanti mencari informasi penting mengenai aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terjadi atas kata-kata mempunyai unsur SPK. Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan dari penulis yang mengandung unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, apa ciri-ciri dari kalimat efektif? Satu, memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsur subjek dan predikat. Dua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Tiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Empat, menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ya, benar sekali. Ciri-ciri kalimat efektif itu memiliki unsur penting, menggunakan pilihan kata, dan menggunakan ejaan yang tepat. Nah, tugas kalian secara berkelompok menentukan informasi penting menggunakan kalimat efektif ya. Dan ini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jangan lupa diberi identitas kelompok kalian ya. Sudah semuanya? Nah, nanti maju ya. Majunya menggunakan permainan talking stick dengan bernyanyi cicak-cicak di dinding. Nah, nanti yang terakhir mendapatkan ini maju menyampaikan hasil diskusinya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Nah, sampai Mas Reza ya. Silakan Mas Reza maju ke depan menyampaikan yang aspek apa dan mengapa. Apa peristiwa apa yang terjadi pada teks bacaan tersebut? Ya, yaitu pertempuran Surabaya. Dan yang mengapa? Mengapa Inggris mengeluarkan ultimatum? Ya, karena agar Indonesia menyerahkan diri, itu ya. Benar, silakan duduk kembali. Nah, kita putar lagi ya, dimulai dari Mas Reza. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Jelma ya yang terakhir. Silakan Jazava maju ke depan menyampaikan aspek siapa dan bagaimana. Ya, siapa? Siapa yang terlibat dalam pertempuran tersebut? Pertempuran antara pasukan Indonesia dan pasukan Inggris. Ya, pertempuran antara pasukan Indonesia dan Inggris. Dan bagaimana proses terjadinya pertempuran tersebut? Pertempuran berlangsung dahsyat. Pasukan Inggris membakar garis-garis laut Surabaya. Ya, benar sekali. Pertempuran tersebut berlangsung secara dahsyat dan pasukan Inggris menggempur dari arah darat, laut, dan udara. Terima kasih. Duduk kembali dan beri tepuk tangan untuk Mbak Zelva. Sekali lagi ya, menyampaikan aspek kapan dan gimana, dimulai dari Mbak Zelva. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Ya, Mbak Hana ya, menyampaikan aspek kapan dan gimana. Kapan pertempuran Surabaya itu terjadi?
10 November 1945. Ya, 10 November 1945. Dan di mana terjadinya pertempuran tersebut? Surabaya. Di Surabaya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Hena. Nah, tadi kita sudah membaca teks sejarah mengenai pertempuran Surabaya ya. Sekarang tugas kalian selanjutnya yaitu menentukan makna mempertahankan perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Dikerjakan pada gambar aktivitas siswa. Jangan lupa beri identitas nama kalian terlebih dahulu. Kemudian cermati teks kembali dan tentukan makna mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu seperti apa. Sudah semuanya ya. Siapa yang berani mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Siapa ayo? Mbak Paul, silakan maju ke depan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Paul. Makna mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu bahasa Indonesia itu sudah merdeka, nah kita berhak mengatur kehidupan kita sendiri. Nah, kita tidak boleh diatur oleh negara asing seperti itu ya. Tahukah kalian bahwa hewan itu mempunyai strategi untuk mempertahankan hidupnya dengan lingkungan sekitarnya? Hewan itu memiliki ciri khusus dan memiliki ciri habitat masing-masing untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah media. Nanti tugas kalian mencari ciri-ciri hewan ayam, bebek, ikan, dan cicak serta menentukan ciri-ciri habitat dari hewan tersebut ya. Nah, nanti kalian menempelkan mencari ciri-ciri hewan dan habitatnya, kemudian menempelkan pada tabel ini ya, dengan melakukan permainan 1, 2, 3 tepuk tangan. Nah, nanti kelipatan 3 yaitu 3, 6, dan 9 diganti dengan tepuk tangan. Misalnya nanti Mbak Hana dapat 1, 2, berarti Mbak Jafar tepuk tangan. Lanjut 4, 5, Mas Reza tepuk tangan. Mas Yoga tepuk tangan. 7, 8, Mbak Jafar tepuk tangan lagi ya. Nanti Ibu ajak ya. Kita mulai dengan tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. 369 dimulai dari Mbak Sifaul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbak Zalfa seharusnya tepuk tangan. Nah, tugas Mbak Zalfa menambahkan mencari mengenai ciri-ciri hewan dan habitat dari ayam. Silakan Mbak Zalfa maju ke depan. Nah, di sini Mbak Zalfa menambahkan yang ciri-ciri hewan bertelur, berbulu, memiliki paruh, runcing, dan memiliki sayap. Dan ciri-ciri habitatnya lingkungan buatan seperti di karangan belakang rumah. Benar ya, ini merupakan ciri-ciri hewan dan habitat dari ayam. Terima kasih untuk Mbak Zalfa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Zalfa. Kita
369 tepuk tangan. 369 dimulai dari Reza. Mas Reza salah ya, seharusnya 7. Ayo Mas Reza maju menambahkan ciri-ciri dari hewan bebek. Di sini ciri-ciri hewan bebek yaitu bertelur, berbulu, memiliki paruh, kaki berselaput dan memiliki sayap. Dan ciri habitatnya daratan yang becek dan dekat perairan air tawar. Benar ya? Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk Mas Reza. Ini masih 2 hewan ikan dan cicak. Ayo kita lakukan lagi. Konsentrasi. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. 369 dimulai dari Mbak Tasya. 1, 2, 3. Jangan gimana? Jangan gimana? Mas Reza salah lagi ya, seharusnya itu 4. Ayo maju lagi Mas Reza. Ciri-ciri dari hewan ikan yaitu bernafas dengan insan, memiliki sepasang sirip, tubuhnya ditutupi sisik, berkembang biak dengan ovipar atau ovovivipar. Dan ciri dari habitatnya yaitu perairan air tawar atau asin tergantung spesiesnya. Terima kasih untuk Mas Reza, beri tepuk tangan. Nah, masih 1 ya, yaitu hewan cicak. Kita mulai lagi. Kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. 369 dimulai dari Bahana. Bahana apa yang menjawabnya? Ayo Bahana silakan maju ke depan. Menerbangkan ciri hewan cicak. Ciri dari hewan cicak yaitu memiliki perokat pada telapak kakinya, ekor bisa putus ketika terancam, memiliki 4 kaki, dan bertelur. Ciri habitatnya yaitu hidup di tembok dan atap rumah ya. Terima kasih kepada Bahana, beri tepuk tangan untuk Bahana. Kita sudah mengetahui ciri-ciri hewan dan habitatnya. Sekarang Ibu mempunyai soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu ya. Sudah ya, dikerjakan semuanya. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tadi menentukan informasi penting, terus makna mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengetahui ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, pembelajaran apa yang paling kalian sukai hari ini? Menambah, menyanyi, apalagi? Mengerjakan saat ya, main hadiah dan permainannya. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh diberesi semuanya. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.